Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi saat kita mati? Apa yang ada di balik kematian? Apakah kita langsung masuk surga? Atau mungkin ke neraka? Atau hanya menghilang begitu saja? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Satu Kata. Di video kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta menarik tentang Yesus, beberapa mungkin sudah familiar, tapi ada juga yang jarang diketahui. Ayo simak sampai akhir dan temukan hal-hal luar biasa tentang Sang Juru Selamat. Setiap hari ada lebih dari 150.000 orang meninggal di dunia, dan suatu hari nanti kita semua akan menghadapinya. Tapi pertanyaannya, kemana kita akan pergi? Apakah kita benar-benar tahu jawabannya? Atau selama ini kita hanya percaya pada sesuatu tanpa mempertanyakannya lebih dalam? Hari ini kita akan mengungkap jawaban dari satu-satunya sumber kebenaran mutlak, Alkitab. Mari kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi saat kita meninggalkan dunia ini. Bersiaplah, karena jawabannya mungkin tidak seperti yang kalian kira. Sebagai orang Katolik, kita tidak perlu takut akan kematian, karena kita memandangnya dengan sukacita. Kita percaya bahwa ketika meninggalkan dunia yang telah jatuh ini, kita akan bersama Kristus di surga. Tempat tanpa air mata, tanpa penderitaan, dan tanpa kesedihan. Paulus berkata dalam Filipi 1:21, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Ia juga menulis dalam 2 Korintus 5:8, "Ya, kita tetap penuh keberanian dan lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan." Dunia yang sementara dan telah jatuh ini bukanlah rumah kita. Rumah kita yang sejati adalah bersama Tuhan, dan kita dapat menantikannya dengan sukacita. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi saat kita mati. Beberapa orang percaya berpendapat bahwa ketika seseorang meninggal, ia masuk ke dalam tidur yang dalam, keadaan tidak sadar, hingga kedatangan Yesus yang kedua. Pandangan ini dikenal sebagai doktrin tidur jiwa, Soul Sleep Doctrine. Selain itu, ada juga orang Kristen yang percaya pada purgatorium. Gereja Katolik Roma mengajarkan bahwa purgatorium adalah tempat di mana jiwa seseorang disucikan lebih lanjut dari dosa sebelum masuk ke surga. Di sisi lain, ada orang percaya yang meyakini bahwa ketika kita mati, jiwa kita langsung pergi kepada Kristus. Sementara tubuh kita tetap berada di kuburan hingga kedatangan Yesus yang kedua. Pada saat itu, kita akan menerima kembali tubuh kita, tetapi dalam bentuk yang telah dibangkitkan dan kekal. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Beberapa orang berpendapat bahwa setelah mereka mati, mereka akan masuk ke neraka untuk selama-lamanya. Namun, ada juga yang tidak setuju dengan pandangan ini. Ada yang percaya bahwa mereka akan berhenti ada begitu saja, sementara yang lain meyakini bahwa mereka akan mengalami penderitaan untuk sementara waktu karena dosa-dosa mereka, lalu lenyap sepenuhnya. Pandangan terakhir ini dikenal sebagai doktrin annihilationism yang mengajarkan bahwa Tuhan akan melenyapkan mereka sehingga mereka tidak akan ada lagi. Tetapi, apa kebenarannya? Kebenaran hanya dapat ditemukan dalam kitab suci. Bukan dari satu ayat saja, tetapi dari keseluruhan Alkitab yang dipahami secara seimbang. Apa yang Alkitab katakan tentang purgatorium? Sekarang, mari kita melihat purgatorium terlebih dahulu. Apakah Alkitab pernah menyebutkan tentang purgatorium?
Tidak, Alkitab sama sekali tidak menyebutkannya. Lalu, dari mana Gereja Katolik Roma mendapatkan doktrin purgatorium jika itu tidak ada dalam kitab suci? Mari kita membahasnya. 1. Mereka mendasarkan ajaran ini pada tradisi. 2. Mereka menemukan sedikit bukti dalam kitab-kitab apokrifa. Sebagai contoh, dalam 2 Makabe 12:42-45 dikisahkan bahwa Yudas Makabeus, pemimpin bangsa Yahudi, mengumpulkan 2.000 drachma perak dan mengirimkannya ke Yerusalem sebagai persembahan penghapus dosa bagi orang mati. Kita juga harus memahami bahwa kitab-kitab apokrifa tidak memiliki otoritas yang sama dengan kitab suci. Apokrifa bukan bagian dari Alkitab dan tidak boleh dianggap sebagai sumber kebenaran atau otoritas. Mengapa purgatorium bertentangan dengan Alkitab? Jika kita percaya pada purgatorium, itu berarti kita menyatakan bahwa apa yang Yesus lakukan di kayu salib tidak cukup. Kita seakan mengatakan bahwa Kristus sendiri tidak cukup untuk menebus kita. Dalam 2 Makabe 12, Yudas Makabeus mempersembahkan korban bagi orang mati sebagai penebusan dosa. Dalam bahasa Yunani, kata exelasmos berarti pendamaian atau penebusan bagi orang mati. Namun, konsep ini bertentangan dengan Alkitab yang secara jelas menyatakan bahwa hanya Kristus yang telah membuat penebusan bagi kita, bagi seluruh dunia. Dalam 1 Yohanes 2, 1-2 dikatakan, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Dalam Yohanes 19:28-30 dikatakan, "Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, 'Aku haus.' Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Mereka mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam itu, lalu mengangkatnya ke mulut Yesus dengan ranting hisop. Setelah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, 'Sudah selesai.' Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya." Jadi, menurut kitab suci, ajaran tentang purgatorium tidak memiliki dasar yang benar. Apa yang terjadi setelah kita mati? Tidak ada satupun ayat dalam kitab suci yang secara eksplisit mengatakan bahwa jiwa berada dalam keadaan tidak sadar setelah kematian. Yesus berkata bahwa Lazarus telah tertidur. Tetapi ketika murid-muridnya mengira itu secara harfiah, Yesus memperjelas, "Lazarus telah mati." Yohanes 11:14. Ini menunjukkan bahwa tidur adalah metafora untuk kematian, bukan kondisi jiwa yang tidak sadar. Mengapa tidur hanya metafora? Ketika seseorang meninggal, tubuhnya tetap di bumi dan kembali menjadi debu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi ke tanah. Sebab dari situlah engkau diambil. Karena engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3:19. Tubuh kita akan dibangkitkan dalam kemuliaan pada waktu yang telah ditentukan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Filipi 3:20-21. Jadi, apa yang terjadi jika kita mati sekarang?
orang percaya langsung bersama Kristus. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23:43. Yesus berkata, hari ini juga, bukan setelah berabad-abad di purgatorium atau dalam keadaan tidak sadar. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa ketika orang percaya meninggal, mereka langsung berada di hadirat Tuhan. Filipi 1:23, keinginanku adalah untuk pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Paulus tidak berkata bahwa ia ingin tidur atau menunggu, tetapi langsung bersama Kristus. 2 Korintus 5:8. Kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jika kita mati, jiwa kita terpisah dari tubuh dan langsung bersama Tuhan. Kisah Para Rasul 7:55-56. Saat Stefanus akan mati, ia melihat Yesus berdiri di surga. Ini bukti bahwa orang percaya langsung masuk ke hadirat Tuhan. Ibrani 12:22-23. Roh orang percaya yang sudah meninggal berada di Yerusalem surgawi di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Ibrani 9:27. Manusia ditetapkan untuk mati satu kali dan sesudah itu dihakimi. Tidak ada kesempatan kedua setelah kematian. Lukas 16:22-23. Orang kaya dalam perumpamaan Lazarus langsung masuk ke tempat penderitaan setelah mati. Ini menunjukkan bahwa ada pemisahan langsung antara orang percaya dan tidak percaya setelah kematian. Jadi kesimpulannya adalah 1. Surga adalah rumah sejati kita. Filipi 3:20. Kedua, ketika orang percaya mati, roh mereka langsung bersama Tuhan. 2 Korintus 5:8. 3. Tubuh mereka tertidur sementara di tanah sampai hari kebangkitan. 1 Tesalonika 4:16. 4. Tidak ada purgatorium atau tidur jiwa yang tidak sadar. Apa yang harus kita lakukan? 1. Pastikan keselamatan kita. Percaya kepada Yesus dan hidup dalam hubungan yang nyata dengannya. 2. Hiduplah dengan tujuan. Jangan jadi Kristen yang pasif, tapi jadilah terang dan garam dunia. 3. Bagikan kasih Kristus. Waktu semakin singkat, banyak orang masih terhilang. Jika Anda belum menerima Kristus, hari ini adalah waktu yang tepat. Tuhan itu adil dan penuh kasih. Dia tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi agar semua orang bertobat dan diselamatkan. 2 Petrus 3:9. Itulah sebabnya kita dipanggil untuk menjadi saksinya. Jangan sia-siakan hidup ini, gunakan untuk kemuliaannya. Ambil hidupku Tuhan bagimu. Tuhan mengasihi Anda dan saya juga mengasihi Anda. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Salam satu kata.